Sebagai content creator pemula, yang bikin kita gampang nyerah itu adalah udah bikin konten tapi nggak ada yang komen, nggak ada yang engage. Terus gimana dong cara naikinnya? Di video kali ini, gue akan nyebutin 4 kesalahan yang biasa kita lakukan sebagai content creator pemula sehingga akhirnya konten kita nggak pernah berkembang. Stay tune! Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Buat kalian yang berkonten channel ini, setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue selalu berbagi konten seputar bagaimana cara kalian bisa mendapatkan uang dari internet. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Entah itu dari sosial media bikin konten, ataupun bikin bisnis, ataupun juga bagaimana cara kalian trading di capital market. Dan kalau misalnya kalian kira-kira butuh konten-konten seperti ini, silahkan di-subscribe aja, karena gratis. Dan banyak video ke depannya akan mengajarkan kalian seputar hal-hal tersebut. Oke, jadi langsung aja ke topik video kita hari ini. Kenapa ya konten kita tuh nggak bisa engaging? Jadi ada 4 poin yang mau gue bahas. Yang pertama adalah kalian itu tanpa kalian sadari ngebikin yang namanya commodity content. Sama seperti artinya ya, komoditas. Jadi konten tipe ini tuh konten-konten yang memang udah bisa dilakukan oleh orang lain. Nggak ada nilai uniknya, standar aja, biasa aja, bahkan cenderung nggak menarik. Terutama buat orang-orang yang baru pertama kali mau kenal kalian. Contohnya, konten-konten seperti ini adalah tips work from home saat pandemi. Dan kita baru bikin itu kontennya sekarang. Dimana sebenarnya notabene kita tuh udah masuk ke dalam fase yang cukup jenuh ya. Kalau kita ngomong tentang WFH. Dan kalau kita masih bahas tentang tips WFH lagi di masa-masa sekarang, rasanya nggak ada orang yang akan peduli juga. Contoh lain nih, tipe-tipe konten seperti One Day With Me. Of course, ada hal yang menarik ketika kita bisa ngangkat konten tentang One Day With Me. Kalau kita adalah seorang public figure. Yang dimana audiens kita itu suka banget untuk ngikutin perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita masih dalam masuk kategori orang yang belum diidolakan mati-matian sama fans kita, kayaknya nggak akan ada yang peduli juga. Karena konten-konten seperti ini punya kecenderungan sangat fan-base oriented. Kalau misalnya kita bukan tipe orang yang memang diidolakan, bakal susah nih naiknya. Tricky part dalam tipe konten yang komoditas ini adalah harus dijalankan dan bisa efektif kalau memang kita itu adalah public figure. Instead, kita bisa bikin konten yang tipenya valuable, edukatif, atau enggak informatif. Misal, kita masuk ke dalam fase entertainment, di mana kita ngasih update terbaru terhadap industri yang lagi kita jalanin. Misalnya kamu tuh ada di dalam industri finance, jadi kamu bisa cerita tuh pengalaman kerja kamu seperti apa. Mungkin kamu orang yang bekerja di ranah HRD, kamu juga bisa cerita gimana sih pengalaman kerja kamu ketika kamu merekrut orang, ketika kamu nemuin calon-calon employee yang perihalnya aneh-aneh dan gimana kamu mengatasinya. Sesimpel sharing personal experience kita itu udah menjadi konten yang bukan komoditas lagi. Karena pengalaman kamu itu adalah hal yang unik yang belum tentu dialami oleh orang lain. Dan pastinya orang-orang bisa juga belajar dari pengalaman kamu. Contohnya ketika kamu bikin konten yang seputar HRD, banyak orang yang merasa terbantu, terutama mereka yang lagi mau mencari kerja. Jadi fokus untuk ngasih apa yang udah pernah kita lakukan di masa lampau. Karena hal-hal simple yang insightful seperti itu bisa membantu orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Dan disitulah orang pasti akan engage. Kita masuk ke kesalahan nomor 2. Terburu-buru untuk mencari niche kita. Di semua ilmu social media marketing, pasti kita akan diarahkan find your niche. Karena itu yang akan membantu kita itu terlihat stand out dari orang-orang yang lainnya. Tetapi faktanya, untuk kita bisa menuju ke sana, itu membutuhkan waktu. Contohnya, mungkin saat kamu SD, SMP, SMA, kamu punya cita-cita. Kalau dulu ya, aku mikir, oh pasti pas SD ditanyain, kamu mau jadi apa nanti gedenya? Aku mikir, jadi pilot. Karena saat itu yang kegambar keren itu pilot. Tetapi apakah saat sekarang ini kita jadi pilot? Belum tentu. Karena apa yang kita prediksikan dulu sama apa yang terjadi sekarang itu bisa jadi berbeda. Dan ini sama ketika kita lagi ngebangun niche kita. Bisa jadi apa yang kita proyeksikan sekarang itu counter dari apa yang akan terjadi di depannya. Jadi buat aku nggak perlu kita buru-buru untuk mencari niche kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita terus explore, kita mencoba berbagai macam hal yang kita sukai. Karena dari apa yang kita sukai dan kita alami itu bisa membantu orang. Nanti dari situ kita akan lihat, kita lakukan A/B testing, mana ternyata topik-topik yang orang sukai, dan baru dari situ kita double down topiknya, sehingga semakin lama kita nemuin niche kita seperti apa. Dan kalau kita ngomongin soal niche, nggak melulu soal topik, tapi bagaimana cara kita menyampaikan, bagaimana cara kita membuat kontennya, itu bisa jadi niche kita nantinya. Jadi, jangan terburu-buru mencari niche. Kesalahan nomor 3, takut salah. Sebagai orang yang baru mulai, kita punya kecenderungan untuk takut salah. Kalau misalnya bikin konten gini gimana? Kalau misalnya bikin konten ini nanti kalau salah gimana? Well, basically kita mesti nanamin dalam mindset kita bahwa it is your platform.
mau salah mau benar itu platform kita sendiri. Jadi kita bebas untuk bisa melakukan apapun itu, mau terlepas itu benar ataupun salah. Dan ketika kita mau posting, biasanya kita punya kecenderungan untuk takut nanti dijudge. Kalau salah nanti dikatain sama orang lain. Realitanya nggak ada orang yang peduli dengan konten kita. Kalau misalnya saya ngelihat konten, kemudian kayaknya nggak menarik, kan saya skip aja kan. Tapi kan kita dengan asumsi kita udah membuat segala macam skenario bahwa nanti orang akan ngejudge kita, orang akan ngata-ngatain kita. Kalau kalian bukan siapa-siapa, biasanya juga nggak akan orang-orang yang peduli juga. Jadi nggak perlu terlalu pusing, overthinking bahwa nanti akan ada banyak skenario jahat yang muncul terhadap kita. Tidak akan terjadi guys. Itu bukan di fase yang sekarang. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kalian nggak pernah salah, kalian nggak akan tahu apa yang namanya benar. Dengan kita salah, justru itu akan jadi momentum untuk kita belajar mana yang harus diperbaiki untuk konten-konten selanjutnya. Karena mau siapapun itu, yang sekarang ada di titik tinggi, pasti pernah salah. Dan dari kesalahan itu mereka belajar untuk memperbaiki lagi, sehingga kontennya sekarang bisa bagus dan engaging seperti yang kalian harapkan. Poin terakhir nomor 4 adalah lack of quantity dan cepat menyerah. Kalau misalnya kalian lihat, gue udah membuat 40 video di YouTube, dan menurut gue belum ada yang benar-benar ngehit dan ngasih momentum untuk nge-breakout resisten dari jumlah follower dan view juga. Tetapi menurut gue ini adalah proses pembelajaran gimana sekarang ini gue lagi maintain konsistensinya. Apapun itu yang gue lakukan, gue lagi coba berbagai macam topik eksploratif. Kira-kira apa yang paling kalian senangi dari yang gue tahu dan lagi gue alami. Walaupun mungkin hasilnya ups and downs, ada yang jelek, ada yang cukup oke, tetapi ini adalah proses di mana satu, gue menjaga konsistensi dan disiplin. Kedua, membangun ulang branding yang lagi gue bangun. Karena kalau misalnya kita ngomongin quantity, konsistensi, ini akan secara otomatis membangun kredibilitas kalian, dikenal sebagai apa, branding kalian juga. Kemudian membangun kepercayaan. Ketika kalian bisa secara konsen membahas satu topik tertentu secara berulang-ulang, akhirnya lama-lama orang akan percaya dengan apa yang biasa kalian bagikan. Dari situ, orang akan mulai engage. Jadi jangan cepat menyerah, karena di video ini gue pernah bahas bahwa minimal 100 konten pertama itu akan jadi turning point kita. Dari situ kita bisa menentukan apakah ini adalah jalan yang harus gue ambil, lanjutkan, atau ternyata ini adalah end point karena gue nggak cocok di bidang ini. Kita baru bisa memutuskan yes or no itu berdasarkan sample points yang cukup. Makanya quantity itu matters dibandingkan quality. Instead of kalian memikirin quality, fokus aja dulu ke kuantitinya, karena dari quantity itu kalian akan nemuin juga gimana cara kalian menemukan sistem yang paling baik untuk proses kalian membuat konten. Oke, sekian aja video gue kali ini. Buat kalian yang ngerasa ada nih kesalahan-kesalahan yang gue lakukan juga atau enggak, struggle yang kalian alami ketika membuat konten, boleh cerita di bawah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Kalau misalnya kalian suka dengan tipe-tipe konten gue seperti ini, boleh bantu subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Dan juga boleh hit like button ya, karena satu like button ini sangat berarti buat gue juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.